Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rasim Sidik Setiawan, dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, angkatan 2022 dengan NIM akhir 046. Di sini aku bakal menjelaskan dari feeding system, di mana materi feeding system dibuat dengan bersama-sama kelompok kami, yaitu kelompok 4. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Feeding system. Feeding system yaitu sistem yang digunakan untuk mengatur dan menyalurkan bahan atau komponen ke dalam mesin atau proses produksi secara otomatis maupun semi otomatis. Sistem ini sangat penting dalam dunia industri karena membantu mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi dengan memastikan bahwa setiap komponen yang diperlukan dalam proses perakitan atau produksi tersedia dalam posisi dan orientasi yang tepat. Nah, selanjutnya ada beberapa feeding system, guys. Ada step feeder, vibration bowl feeder, vibration linear feeder, dan turntable feeder. Nah, yang pertama ada step feeder, guys. Step feeder merupakan mesin yang digunakan untuk barang-barang yang lebih besar atau kompleks. Step feeder menggunakan langkah-langkah mekanis untuk memindahkan barang-barang dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam proses penyimpanan. Nah, prinsip kerja dari step feeder. Bagian inti yang bekerja dalam step feeder adalah sebuah plat dorong yang dapat bergerak maju atau mundur. Pertama, bagian-bagian yang akan diangkut ditempatkan dalam tempat penyimpanan terlebih dahulu. Setelah itu, peralatan dinyalakan. Plat didorong bergerak maju dan mundur di bawah penggerak perangkat daya seperti motor ataupun silinder. Mendorong bagian-bagian ke posisi yang telah ditentukan untuk proses selanjutnya. Sepanjang proses ini, kontrol yang presisi terhadap kecepatan maupun dorongan, posisi dan frekuensi feeding dari plat dorong memungkinkan pengendalian yang akurat terhadap feeding bagian-bagian tersebut. Nah, dari komposisi struktur pada mesin step feeder, yaitu ada rangka, perangkat daya, rakitan plat dorong, tempat penyimpanan turbin, konveyor linear, sistem kontrol, dan komponen pneumatik. Sini rangka merupakan sebuah struktur atau pendukung dasar dari step feeder, di mana untuk tempat komponen-komponen lainnya. Terus ada terdapat perangkat daya, seperti penggerak motor ataupun penggerak silinder. Terdapat juga rakitan plat dorong, yang langsung bersentuhan dengan bagian yang akan dikirimkan. Terdapat juga tempat penyimpanan untuk menyimpan bagian yang akan di-feeding. Kemudian konveyor linear. Ada 3 metode konveyor linear, yaitu vibrating linear feeder, belt conveyor, dan chain conveyor. Sistem kontrolnya terdiri dari komponen controller dan sensor yang berfungsi untuk mengendalikan saat start, stop, serta kecepatan dari motor itu sendiri. Kemudian terdapat juga komponen pneumatik yang itu silinder, penggerak, dan pemilah. Nah, berikut merupakan contoh gambar struktur skematik dari step feeder, di mana nomor 1 ini ada base plate, yang kedua ada motornya, yaitu dalam sini, ada pushing device, ada plate bracket, kemudian ada fixed plate, kemudian ada moving plate ini yang bergerak, kemudian selanjutnya ada linear feeder, ada linear track, ada pin, kemudian ada return track, dan yang 11 ada outer cell. Nah, keunggulan dari step feeder ini ada beberapa ya, guys ya. Yang pertama, tingkat kebisingan lebih rendah. Keunggulan utama dari step feeder yaitu kebisingan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan feeder-feeder yang lain. Kemudian kemampuan menangani komponen lebih besar dan berat. Step feeder dapat menangani bagian yang lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan vibratory bowl.
Kemudian step feeder juga mampu melakukan feeding jarak jauh dengan tambahan belt conveyor atau chain conveyor. Step feeder dapat dengan mudah mencapai feeding jarak jauh hingga 1 meter ataupun lebih. Selanjutnya struktur yang sederhana dan keandalan yang tinggi. Struktur dari step feeder lebih sederhana dibandingkan dengan free battery ball. Dan biaya pemeliharaannya yaitu lebih rendah. Kekurangan dari step feeder itu sendiri yaitu ukurannya yang relatif besar. Seperti pada gambar tadi, terlihat cukup besar untuk ukuran step feeder. Kemudian tidak cocok untuk komponen kecil. Step feeder tidak direkomendasikan untuk komponen dengan ukuran yang lebih kecil dari 4 mili. Jadi untuk batasan ukuran terkecil yaitu 4 mili. Keterbatasan dalam sorting yang kompleks. Step feeder tidak ideal untuk komponen dengan bentuk kompleks yang memerlukan banyak penyesuaian orientasi atau pemilahan rumit selama proses feeding. Bidang aplikasi step feeder ada pada permesinan, mesin, lini produksi otomatis, dan pergudangan logistik. Nah, yang selanjutnya mesin feeding yaitu vibration bowl feeder. Vibratory bowl feeder adalah perangkat inovatif yang banyak digunakan dalam industri manufaktur untuk menyortir dan mengorientasikan komponen sebelum dirakit ataupun dikemas. Prinsip operasi dari vibration bowl feeder yaitu tidak terlalu rumit, tetapi efisiensinya memberikan dampak besar pada berbagai proses industri. Nah, berikut merupakan susunan komponen sistem pada vibratory feeding. Sini terdapat vibratory drive unit, vibratory bowl, ini mangkuk, kemudian ada linear feeder, ada linear track, ada mounting base, kemudian ada controller, ada hooper, ada sensor, dan ada electromagnetic valve. Nah, komponen nomor 1 sampai nomor 6 merupakan bagian utama yang wajib dari vibratory feeding. Sedangkan komponen nomor 7 adalah opsional atau dipilih berdasarkan jenis komponen yang diolah sesuai dengan kebutuhan teknis tertentu. Nah, mekanisme dari mesin bowl feeder yang dipasang pada unit penggerak bergetar merupakan inti dari perangkat. Unit penggerak mengandung satu set elektromagnet yang disetel dengan pegas untuk menciptakan getaran yang terarah dan lembut. Getaran ini merupakan aspek utama yang memungkinkan bowl feeder bekerja. Ketika unit penggerak diaktifkan, getaran merambat melalui pegas menyebabkan bowl berosilasi. Getaran dikendalikan oleh frekuensi dan amplitudo arus listrik. Frekuensi menentukan seberapa cepat getaran terjadi, sementara amplitudo mempengaruhi jarak dari setiap getaran. Dengan parameter-parameter ini, operator dapat mengatur bowl feeder agar dapat menangani berbagai jenis komponen dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, part sorting and orientasi bowl feeder yaitu menggunakan komponen acak dalam bowl feeder yang bergetar. Kemudian bowl feeder menyusun dan mengorientasi komponen satu persatu menggunakan lintasan khusus seperti perangkat pin, semburan udara, dan bilah. Nah, peran hooper pada bowl feeder yaitu komponen hooper sangat menangani volume komponen yang tinggi. Hooper digunakan sebagai perangkat penyimpanan massal yang secara otomatis memasuk komponen ke dalam bowl sesuai kebutuhan. Hal ini membantu menjaga pasokan komponen yang stabil ke mesin dan mengurangi waktu henti serta meningkatkan efisiensi. Ini aplikasi penting pada bowl feeder yaitu menjadi elemen utama dalam otomatisasi proses perakitan. Bowl feeder digunakan dalam berbagai industri termasuk otomotif, elektronik, farmasi, dan pemrosesan makanan. Bowl feeder sangat penting dalam otomatisasi perakitan di mana orientasi komponen yang tepat dan kecepatan penyimpanan sangat krusial.
Contohnya dalam industri otomotif, ball feeder digunakan untuk memasok komponen seperti baut, mur, dan berbagai bagian kecil untuk perakitan. Dengan upaya industri menuju otomatisasi dan efisiensi yang lebih besar, ball feeders diperkirakan akan semakin berkembang di masa depan. Yang selanjutnya untuk mesin feeding yaitu ada vibration linear feeder. Sistem vibration feeding memainkan peran penting dalam peralatan otomatis. Biasanya terdiri dari ball feeder dan linear feeder. Desain peralatan otomatis sering bertanya mengapa komponen tidak dapat langsung diambil dari keluaran ball feeder, tapi harus terlebih dahulu dipindahkan melalui link feeder sehingga ke ujung lintasan linear. Nah, berikut merupakan fungsi utama dari linear feeder. Yang pertama yaitu sebagai transmisi jarak jauh. Linear feeder digunakan untuk mengangkut komponen ke titik pengambilan peralatan. Kemudian yang kedua ada fungsi buffering pada lintasan linear. Linear feeder berfungsi untuk menyimpan sejumlah komponen di sepanjang lintasan, sehingga secara signifikan mengurangi kemungkinan kekurangan pasokan material di ball feeder. Fungsi penghentian yang dikendalikan sensor. Sensor dipasang pada lintasan linear untuk mendeteksi penumpukan komponen. Jika sensor mendeteksi kondisi kelebihan suplai komponen, ia akan mengirim sinyal ke unit penggerak ball feeder untuk berhenti. Fungsi selanjutnya dari linear feeder yaitu reciprocating linear feeder. Terdapat dua lintasan feeder linear, lintasan utama dan lintasan sekunder. Lintasan utama bertanggung jawab mengangkut komponen ke depan, sementara lintasan sekunder mengembalikan komponen yang tidak dapat diambil oleh peralatan kembali ke ball feeder. Untuk mesin feeding yang terakhir yaitu turntable feeder. Turntable feeder adalah perangkat otomatisasi yang digunakan untuk mengatur, menyortir, dan mengumpankan komponen dalam jalur produksi. Berbeda dengan vibration feeding system, turntable feeder menggunakan meja putar yang berputar dengan kecepatan yang dikontrol untuk menyusun dan memindahkan komponen ke posisi yang ditentukan. Nah, prinsip kerja dari turntable feeder. Turntable feeder bekerja dengan cara berikut ini ya, yaitu komponen pertama-tama ditempatkan secara acak di atas meja putar. Yang kemudian meja berputar dengan kecepatan yang telah disesuaikan atau disetting. Kemudian membawa komponen ke mekanisme penyortiran. Nah, di mekanisme penyortiran seperti pemandu, pin, atau sensor memastikan bahwa komponen tersusun dengan orientasi yang benar. Jadi komponen disusun dengan benar dan baik. Ya, setelah komponen tersusun dengan baik, maka dipindahkan ke jalur berikutnya seperti conveyor atau robotic pick and place system. Komponen yang tidak sesuai orientasi akan dikembalikan ke dalam sistem untuk disortir ulang. Nah, fungsi dan keunggulan dari turntable feeder yaitu penyortiran dan pengaturan orientasi komponen. Turntable feeder memastikan bahwa setiap komponen tersusun dalam orientasi yang benar. Sebelum masuk ke tahap produksi berikutnya, hal ini merupakan penting untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam perakitan otomatis. Kemudian kapasitas pengumpanan yang stabil. Dibandingkan dengan ball feeder, turntable feeder dapat menangani komponen dalam jumlah besar dengan kecepatan yang lebih stabil dan minim getaran yang dapat mengganggu penyusunan. Keunggulan turntable feeder yang selanjutnya yaitu mengurangi kebisingan dan keausan. Sistem ini menggunakan gerakan rotasi yang halus dibandingkan dengan getaran, maka kebisingannya lebih relatif rendah dan keausan pada komponen lebih sedikit karena sedikit getaran. Selanjutnya, keunggulan dari turntable feeder yaitu fleksibilitas dan penyesuaian kecepatan serta ukuran komponen.
Turntable feeder dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran dan bentuk komponen dengan mengganti pemandu atau mekanisme penyortiran. Nah, untuk pengaplikasian turntable feeder yaitu pada industri otomotif untuk mengumpankan komponen kecil ya, seperti baut, mur, atau cincin pengunci. Kemudian dalam industri elektronik digunakan untuk menyusun atau mengatur komponen PCB sebelum proses soldering atau perakitan lebih lanjut. Dalam industri farmasi, turntable feeder digunakan untuk mengatur kapsul maupun botol kecil atau blister pack sebelum proses pengisian atau pengepakan obat-obat farmasi. Dalam industri makanan dan minuman untuk mengumpankan wadah atau tutup botol sebelum proses pengisian dan penyegelan. Nah, hal tersebut merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai apa itu feeding system, di mana terdapat step feeder, vibration ball feeder, vibration linear feeder, dan turntable feeder. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di lain waktu.